Nihonno Kataro. Sahabat Senpai, jumpa lagi dengan saya, Yusran Izza. Apa kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selain Tokyo, kemana lagi kita bisa pergi, Senpai? Ya, dalam jarak yang relatif dekat. Nah, kebetulan sekitar 2 minggu yang lalu itu saya sempat ke tempat yang pasti semua orang kalau saya sebut namanya pasti tahu, yaitu melihat Gunung Fuji. Wah, itu simbol Jepang lah. Landmark mereka itu adalah Gunung Fuji. Nah, kalau ke Gunung Fuji gimana caranya? Oh, itu macam-macam pilihan. Tentu bahkan juga kita melihat musim. Karena pada musim dingin misalnya itu jalan ke Gunung Fuji ditutup karena salju, biasanya banyak sekali kecelakaan apabila tetap berkunjung pada musim dingin itu. Nah, tapi kalau tidak naik ke Gunung Fujinya gimana gitu? Kalau pada musim dingin atau masih relatif musim dingin, kalau musim panas atau musim gugur itu biasanya bisa langsung kita ke Gunung Fuji itu. Nah, kemarin tentu saja sekitar 2 minggu yang lalu itu masih suasana musim semi, masih sedikit dingin, cuaca juga kemarin itu sempat drop. Untung juga saya membawa jaket. Ya sebenarnya sih bagi saya tidak terlalu dingin, tapi bagi anak-anak saya itu suhu sempat turun ke 12 derajat gitu. Itu memang perlu kita menggunakan jaket, apalagi tadi ke sekitar Gunung Fuji itu, betapapun itu pada musim semi. Nah, jadi kemana? Yaitu ke Hakone. Hakone itu dua yang dituju. Itu pertama kita melihat Gunung Fuji bisa kelihatan dari Hakone itu. Kedua juga kita mandi air hangat di sana, itu mandi air belerang. Di kita juga di Indonesia ada pemandian air belerang itu, tetapi di Jepang yang namanya mandi air belerang itu, mandi air panas itu, atau onsen kata Jepang itu semacam sebuah kemewahan lah, semacam sebuah suatu yang menyenangkan, membanggakan, yang orang Jepang biasanya bisa rileks di situ, menikmati hidup dan seterusnya. Jadi ke Hakone. Nah, berapa jauh dari Tokyo ke Hakone? Itu kalau bawa mobil sendiri sekitar 2 jam dari Tokyo sampai ke Hakone itu banyak hotel-hotel yang kita bisa jadikan pilihan tempat kita bermalam sekiranya kita akan bermalam di sana. Nah, di hotel itulah biasanya itu ada tempat mandi air panas tadi. Kemarin secara kebetulan saya memilih hotel yang dari hotel itu ada semacam tempat untuk melihat Gunung Fuji di salah satu sisi hotel itu. Tapi nasib saya kurang baik. Begitulah sifat Gunung Fuji, barangkali ya seperti wanita cantik juga lah, kalau seandainya gunung itu perempuan suka malu-malu kucing. Jadi Gunung Fuji itu tidak bisa dilihat pada setiap saat, karena seringkali cuaca cerah pun juga tetap berkabut sehingga Gunung Fuji tidak kelihatan. Nah, apalagi misalnya pada musim dingin. Saya terhitung nasib kurang baik kemarin, hanya sempat mandi air hangat di hotel tempat saya menginap di Hakone itu, tetapi Gunung Fujinya itu tidak berhasil saya lihat. Padahal katanya dari tempat saya mandi itu, berendam di air belerang itu, sedikit jauh sana saya akan bisa melihat Gunung Fuji. Tapi yang saya lihat itu hanya kabut saja. Nah, itu saya kebetulan nasib kurang begitu bagus. Tapi nanti saya berdoa, tentu semoga sahabat senpai kalau mengikuti rute ini bisa sekaligus melihat Gunung Fuji, dan akan merupakan sebuah kebanggaan barangkali bahwa ini foto gue dengan latar belakang Gunung Fuji. Nah, itu kita pergi ke Hakone tadi. Jadi kalau pergi ke Hakone ada 2 yang dituju, mandi air hangat, dan itulah yang terkenal. Boleh nyombong sedikit dengan kawan-kawan Jepang, wah udah pernah lo ke Hakone sana gitu. Itu karena pasti Jepang akan naruhodo, saya mengerti gitu kan. Kecuali kita mandi ke tempat pemandian air panas yang tidak katakanlah terkenal. Tapi kalau Hakone itu tempat mandi air hangat yang terkenal. Nah, mandi air hangat sekaligus melihat Gunung Fuji. Mudah-mudahan bisa dilihat. Lalu apa lagi? Nah, ini ada hal yang menarik. Jadi saya waktu ke sana itu
sempat membeli telur. Oh, kok beli telur di Hakone di Gunung Fuji? Telur apa Senpai? Ya telur ayam lah, bukan masa telur kucing mau dijual, itu kan nggak ada telurnya kucing kan. Nah, telur ayam. Oke, apa istimewanya telur ayam? Nah, ini ada cerita menarik. Jadi dalam kaitan dengan air belerang tadi, air hangat sebenarnya bisa juga menjadi air panas. Tapi kalau kita mandi air panas, matilah kita kan. Nah, untuk kita mandi tentu airnya diturunkan suhunya. Tapi yang belerang di tempat tertentu itu betul-betul dia panas. Nah, ada telur-telur ayam yang direbus dengan menggunakan air belerang itu. Jadi sanggup matang. Oh, matang betul. Itu telur ayam itu. Yang menariknya itu adalah bahwa telur itu warna kulitnya itu menjadi hitam legam seperti warna aspal atau seperti warna rambut, tapi bukan seperti rambut saya. Kalau rambut saya sudah agak meninggalkan dunia hitam, jadi ada putih-putih sedikit kan. Nah, tetapi rambut orang muda lah yang masih hitam pekat. Nah, seperti itulah warna kulit telur tadi. Saya kebetulan waktu ke Hakone kemarin itu ditemani oleh adik kelas saya zaman saya masih sekolah di Jepang sana. Yusron-san katanya, ini kawan orang Korea tetapi tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia, jadi kita pakai bahasa Jepang. Itu harus beli tamago. Apa tamago? Tamago itu telur itu. Nah, telur apa? Onsen tamago, telur air belerang tadi. Nah, bilang apa istimewanya? Katanya telurnya hitam. Itu ada khasiatnya. Wah, saya bilang apa? Nanti khasiatnya malah habis makan itu juga kita jadi hitam seperti telur itu. Katanya, sambil ledek-ledek dia kan. Dia bilang enggak, ini khasiatnya luar biasa. Apa? Nah, katanya orang Jepang percaya bahwa kalau makan satu telur itu 7 tahun usia akan bertambah. Waduh, saya ketawa-ketawa lah gitu kan. Apa iya, apa anda dia, tapi udahlah sekedar iseng-iseng berangkatlah. Itu dari hotel tempat saya menginap tadi, itu naik cable car, pergilah ke Gunung Hakone namanya itu. Di situ salah satu tempat menjual telur hitam tadi. Nah, jadi kawan saya bilang, Ron, ini satu telur sanggup menambah usia selama 7 tahun. Kau makan aja 3. Kenapa 3? Enggak, katanya begini. Makan 3 kan berarti 21 tahun tambah umur. Nanti sudah 20 tahun paling lambat datang lagi ke Jepang beli lagi telur ini. Kalau enggak, setahun lagi tinggal umur. Tadi, saya bilang, kenapa enggak makan 50 biji aja gini telur kan, biar 5 kali 7 lalu sekian ini umur saya. Saya bercanda-canda. Menarik sekali. Itu salah satu objek yang menarik untuk dikunjungi dalam jangkauan sekitar tadi Tokyo tadi. Lalu ada yang lebih dekat lagi, ada yang istimewanya. Tidak, sekedar untuk bangga saja gitu. Bahwa ada kota-kota di dekat Tokyo itu yang terkenal. Saya kira tidak ada sahabat sampai yang tidak pernah mendengar nama kota Yokohama. Itu Yokohama itu dekat sekali. Itu juga mungkin bisa dikunjungi. Ya, melihat kota sajalah. Mungkin ada objek-objek wisata juga di sana, tapi tidak ada seingat saya yang luar biasa. Tapi setidaknya saya pernah ke Yokohama juga loh. Ya, itu kan juga menarik. Ke Yokohama sebenarnya ada juga hal yang mungkin bisa dicoba walaupun agak sulit. Karena salah satu objek yang terkenal di Jepang itu adalah kereta cepatnya. Kereta peluru, kereta Shinkansen. Baru-baru ini kalau saya tidak salah, Perdana Menteri Kishida mencoba naik kereta peluru jenis baru. Itu mungkin di atas 600 km per jam. Nah, ada kereta api, karena kalau kita menuju tadi ke Gunung Fuji, naik kereta api ke Osaka ke selatan itu hampir selalu, dan bahkan saya kira selalu itu lewat stasiun Yokohama. Jadi kalau mau nyoba kereta cepat, tapi dengan waktu yang pendek dan biaya yang tidak terlalu mahal, naik saja. Kalau nggak salah satu stasiun, setelah stasiun Tokyo, itu stasiun Yokohama. Atau ada stasiun lain, saya kurang begitu ingat dengan pasti, tapi amat dekat. Bisa naik kereta peluru dari Tokyo ke Yokohama. Nah, tetapi celakanya begini. Nanti baru saja naruh pantat di situ, udah nyampai Yokohama des katanya. Udah nyampai di stasiun Yokohama, karena keretanya kencang, jaraknya itu terlalu dekat. Tetapi paling tidak, stasiun Tokyo dan stasiun Yokohama itu merupakan sebuah jarak yang orang bisa naik kereta cepat. Hanya untuk satu stasiun. Bayarnya murah. Tapi harus cepat-cepat duduk kalau mau duduk. Kalau enggak, baru naruh pantat sudah nyampe di sana kan, di Yokohama. Itu salah satu tempat yang dapat kita kunjungi di Tokyo itu.
Ada kota lain juga di dekat situ, tetangga Tokyo itu, Saitama, tadi Yokohama, Saitama, juga Chiba, itu daerah-daerah sekitar Tokyo itulah. Jadi bahkan kalau kita naik kendaraan, ada kalanya tadi sebenarnya sudah masuk ke Chiba, lalu ini lagi kita balik lagi ke masuk wilayah Tokyo. Nah, ada juga tempat lain, misalnya di Chiba dekat Tokyo masih ada Disneyland, barangkali ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang bawa-bawa adik atau anak-anak untuk bermain di Disneyland pun juga. Itu salah satu tempat yang bisa dikunjungi. Saya pun juga 3 tahun yang lalu pernah ajak anak main ke Yokohama, bukan ke Disneyland tadi. Jadi itu beberapa dari tempat-tempat wisata yang dapat kita kunjungi kalau di sekitar Tokyo. Nah, kalau bukan Tokyo bagaimana, Pak Senpai? Ya, ada tempat yang bagus juga, tapi saya tidak akan cerita banyak ini karena mungkin terlalu melebar nanti. Itu bisa pergi ke Hokkaido. Hokkaido itu makanannya enak, susunya enak, kejunya enak, daging sapinya enak. Bahkan di Jakarta juga ada jual Hokkaido Pie, kue pie Hokkaido. Itu memang rasanya luar biasa. Itu juga bisa nanti sahabat senpai kalau ada kesempatan berkunjung ke sana. Cuman kalau dari Tokyo ke Hokkaido itu jauh sekali. Barangkali mungkin melebihi jarak Jakarta Surabaya, dan tentu itu akan memerlukan waktu dan biaya tersendiri. Ideal kalau ke Hokkaido kita berkunjung itu untuk katakanlah pada musim semi. Bukan. Kalau ke Hokkaido ideal kita berangkat pada musim dingin karena di sana itu ada atraksi membuat patung salju. Patungnya itu tidak selalu bentuk orang, bentuk gedung dan seterusnya. Biasa seniman dari Indonesia juga berangkat ke sana. Nah, jadi itu salah satu yang bisa kita kunjungi. Sudah capek-capek tadi ngurus visa, sudah dibuka kesempatan oleh pemerintah Jepang untuk ini. Walaupun tentu saja ini dari segi waktu, teknis waktu tentu harus dihitung sendiri. Kemana yang lainnya sampai? Ya tentu banyak yang lain, walau saya tidak singgung terlalu jauh. Tadi kalau kita pergi ke Osaka, Osaka juga menarik kalau mau coba kereta Pulau dari Tokyo ke Osaka. Karena kalau ke Osaka sekaligus juga kita akan ke Kyoto. Jarak Osaka Kyoto itu kalau saya tidak salah naik taksi sekitar 20 menit, 30 menit. Itu Kyoto itu pusat budaya, kota budaya. Nah, kalau di Osakanya itu kita bisa melihat misalnya Kastil Osaka. Itu kastil yang menjadi simbol landmark bagi Osaka itu, dan itu juga mempunyai makna penting dalam tonggak sejarah Jepang. Jadi kalau kita berkunjung ke selatan, ke Osaka, sekaligus juga itu akan dua tujuan yang kita capai, ke Kyoto juga. Di Kyoto ada temple, ada kuil Pak Iswan. Tadi saya sudah katakan di mana-mana itu kuil di Jepang sana. Ada 3 paling tidak kuil yang menarik yang untuk dikunjungi kalau suatu hari pergi ke Kyoto, yaitu Kinkakuji sama Ginkakuji. Kin itu emas, Gin itu perak, yang emas Jepang. Jadi tempel yang terbuat dari emas dan tempel yang terbuat dari perak besar. Ya lumayan besar lah, saya kira mungkin 20 meter itu lebar dindingnya itu ada, dikali lagi sekian meter gitu. Lalu semuanya dari emas, semuanya dari perak. Enggak, itu cuma dibalut saja dengan emas dan dengan perak. Itu 2 kuil yang menarik untuk dikunjungi apabila ke Kyoto. Nah, satu lagi, itu juga bagus, dari kayu, namanya Kiyomizu-dera. Saya ulangi, Kiyomizu-dera. Itu tera atau kuil atau tempel yang juga cantik, yang pantas untuk kita kunjungi di Jepang itu, gitu. Nah, jadi kembali udah capek-capek ngurus visa, udah ada kesempatan, tinggal kita mau pilih. Sampai saya sudah pernah dulu ke Tokyo, saya mau ke Osaka, udah tembak aja. Yang penting tadi pemerintah Jepang sudah membuka kesempatan bagi para turis untuk berkunjung ke Jepang. Tentu saja tadi harus mengikuti travel bureau yang akan memandunya. Nah, apa yang saya ceritakan ini tentu mungkin tidak relevan apabila kita mengikuti travel bureau karena mereka sudah ada jadwal turnya. Tetapi ini
pantas disimpan untuk pengetahuan kita apabila suatu hari berkunjung ke Jepang sendiri. Nah, lalu ada pertanyaan, sampai kalau makan gimana di Jepang itu gitu kan? Apa enggak susah mencari makanan halal? Ya sebenarnya sih bergantung juga, kadang-kadang paham itu kan macam-macam juga di kalangan orang Islam itu sendiri. Jadi ada yang mengatakan, oh udahlah kalau bukan babi kita makan sajalah kalau daging-dagingan. Ada yang mengatakan, ya tetapi kan harus disembelih pakai bismillah dan segala macam, itu macam-macam lah pandangan orang, dan saya menghormati semua pandangan itu. Nah tetapi sebenarnya tidak terlalu sulit, terutama tadi kalau kita mengatakan bahwa jika beef atau ayam binatang sembelihan itu dianggap halal, itu di mana-mana pun ada beef, ada ini, walaupun tentu juga ada kalanya pakai dicampur dengan kaldu babi dan sebagainya, itu ada kalanya kemungkinan itu ada. Nah tetapi sekarang ini Jepang sudah mulai juga menjual makanan halal, jadi halal food. Kemarin saya waktu kembali tadi cerita ke Hakone itu, kebetulan saya masuk ke restoran Italia, jual spaghetti, jual pizza. Jadi kita minta menu, lalu dikasih 2 menu dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Jepang, itu ada tulis halal food. Itu wah, mantap juga ini kan. Di Hakone pun, di dekat Gunung Fuji pun ada jualan halal food itu. Nah, termasuk juga musola, kalau orang-orang Islam yang mau sholat di sana, ya umumnya sudah mulai ada musola semacam itu. Nah itu masalah makanan. Tapi mungkin masih ada lagi pertanyaan, sampai itu berapa sih makan di Jepang itu gitu? Nah, ini makan tuh bisa macam-macam. Alhamdulillah dulu lama tinggal di sana, jadi waktu zaman mahasiswa hidup pas-pasan, ya saya pernah mengalami. Kemudian setelah bekerja sedikit ada uang, oh bisa makan dengan tanpa harus menghitung-hitung berapa harganya, itu pun juga saya alami. Jadi di Jepang itu sebenarnya makan itu ya kalau 1.000 yen itu barangkali mungkin sekitar 140.000 rupiah saat ininya. Kita bisa makan mungkin antara 140.000 rupiah itu atau bahkan kurang sedikit gitu. Saya kira makan di Jakarta pun sekitar itu, bahkan lebih daripada itu. Itu sudah bisa makan, misalnya makan noodle. Kalau makan noodle-nya sambil berdiri itu lebih murah lagi, karena tempat duduk itu mahal di restoran di Jepang itu. Nah lagi pula saya heran kenapa kalau makan noodle sambil berdiri ini kok harganya murah sekali gitu kan. Nah salah satunya itu tadi, bahwa kalau berdiri tidak mungkin tamu itu tahan berdiri 1 jam di situ kan. Sakit dengkul dia, sakit pinggang dia, sehingga habis makan dia segera pergi, masuk lagi tamu yang lain. Jadi keuntungan toko itu di situ, keuntungan restoran itu, bahwa tamunya tidak akan lama-lama di situ. Nah itu yang membuat harga juga akan lebih murah. Nah di samping juga tadi biasanya itu self service, dalam arti kata nanti memberesinnya itu setelah selesai makan, itu ditaruhlah cawannya itu di mana. Tadi air minum juga kita ngambil sendiri, yang begitu ada. Dengan harga sekitar 150.000 lah, mudah dibulatkan itu kita bisa makan. Oh, sampai ada nggak yang saya mau makan yang harga 2 juta? Ya itu adalah. Kita cari restoran terbaik, restoran belut Jepang misalnya, yaitu yang tentu restoran yang mahal, yang bagus, walaupun ada juga yang di bawah itu. Nah, mau makan restoran steak, daging, oh ada. Wagyu misalnya. Nah, tapi ada wagyu yang sedang-sedang ada. Kemarin saya masuk toko yakiniku, saya kira restoran yakiniku itu lebih murah daripada yakiniku di Jakarta ini. Ya rasanya paten lah, enak lah gitu. Anak saya juga nambah-nambah makan di sana. Itu masalah makanan. Nah, mungkin ada sahabat sampai yang mau tahu, mumpung kita lagi ngobrol-ngobrol begini. Sampai saya mau ke Jepang sana, tapi ini biaya saya ngepas. Nah, pas-pasan sekali. Gimana caranya gitu kan? Nah, tadi harga tiket mahal. Itu ya ada saja jalannya. Jadi kalau seandainya mau tiket lebih murah, itu jangan direct flight dari Jakarta ke Tokyo. Jangan ambil pesawat ya kayak ANA, ANA, JL atau Garuda. Tapi kita bisa nyari pesawat yang lain. Saya tidak sebutkan nama perusahaannya.
Nah, ada kalanya kita harus transit di Singapura, barangkali ada kala transit di Malaysia, bahkan ada katanya agak-agak miring itu transit di Manila, di Filipina. Tapi memang tidak direct. Jadi dari Jakarta ke Manila, Manila kalau tidak salah dia terbang ke Vietnam atau terbang ke Taiwan, kemudian tembak nanti ke Tokyo atau Osaka atau wilayah lain di Jepang itu. Itu salah satu kiat untuk bisa terbang dengan tiket yang murah. Nah, normalnya sekitar 7 juta itu kan sudah bisa PP. Saat ini saya kira memang sedang masa pengecualian. Jadi sahabat sampai yang mau ke Jepang dengan biaya murah dicoba tadi, jangan direct tetapi dengan transit semacam itu. Nah, memang fisik harus kuat karena biasanya tiket dengan harga miring terbangnya tahu-tahu pukul 11 malam, bukan pukul 11, pukul 2 malam gitu, setengah 4 pagi gitu. Nah, tapi ya terutama kalau masih muda sekarang oke saja itu untuk bisa ditempuh. Itu masalah tiket. Nah, lalu gimana hotelnya sampai? Nah, kalau makan tadi kan sudah dikasih tahu. Makan itu tadi noodle, makan onigiri, makan lempar Jepang itu kan 140 yen. Itu nasi di lempar bentuknya segitiga begini. Dalamnya itu ada yang isi salmon, ada isi daging, ada isinya buah ume, semacam buah yang rasanya asam. Ada macam-macam, itu bisa dipilih. Makan dua itu kalau perutnya sedang-sedang aja sudah cukup kenyang. Berarti kalau sekedar untuk makan saja supaya nggak masuk angin, itu makan 2 onigiri pun sebenarnya cukup mengganjal. Itu harganya paling saya kira paling mahal 300 yen untuk 2 biji onigiri. Nah, tapi gimana tidurnya gitu? Jadi itu ada cara yang bisa kita tempuh untuk katakan tidur dengan biaya murah. Nah, khususnya tadi untuk para turis-turis yang sambil nyandang ransel, backpacker ya. Jadi dia semua segala sikat gigi, odol, pakaian itu semua satu ransel itulah. Nah, itu dia bisa pergi, dia gendong itu di belakang, banyak biasanya turis begitu. Nah, cari hotelnya ya, salah satunya itu adalah hotel kapsul. Nah, jadi ada hotel kapsul itu boleh katakan hotel betul-betul hanya untuk tidur saja, tidak bisa melakukan aktivitas yang banyak di dalam kapsul itu, tapi untuk tidur ya cukup. Nanti gimana kalau mau buka laptop, buka apa ya keluarlah dari kapsulnya itu. Mungkin juga ada kok semacam lounge atau apalah, ada tempat untuk para tamu hotel itu duduk-duduk misalnya mau nulis WA, mau apa macam. Nah, tapi untuk tidur kita tidur di dalam kapsul tadi. Itu relatif amat murah dan sebenarnya begini, cukup manusiawi untuk katakanlah kita tidur bermalam untuk pada hari berikutnya melanjutkan perjalanan kita untuk berwisata. Ada satu kiat juga yang menarik sebenarnya begini dalam hal makanan. Coba pergi ke toko-toko supermarket yang menjual makanan, jadi jual bento-bento begitu, termasuk onigiri tadi. Kalau onigiri di supermarket juga, kalau kita kan ada di sini juga ada 7-Eleven misalnya, Sankas atau apa ya, kita bisa beli seperti itu. Nah, biasanya makanan-makanan itu di Jepang itu tadi di supermarket yang besar, kalau Tokyo itu di Daimaru misalnya, di stasiun Tokyo, itu toko-toko kecil itu juga datang sekitar jam 10 malam. Itu biasanya sudah setengah harga, karena makanan itu kan untuk hari besoknya sudah turun kualitasnya, dan kalau tidak dijual biasanya itu dibuang makanannya. Nah, sekitar jam 10 itu makanan belum bersih, masih layak untuk dimakan, harganya bisa setengah harga. Nah, jadi kalau sahabat sampai mau jadi pakar, itu satu kiatnya itu cari makanan ya sekitar jam 10 itu, cari ke supermarket, cari apa macam. Itu bukan hanya onigiri tadi, tapi ada satu kotak bento barangkali lengkap dengan nasi, dengan daging sapi yakiniku, atau dengan ikan, dengan ayam dan susnya. Itu salah satu kiat yang bisa kita ini kan di dalam berkunjung ke Jepang tadi. Sekali lagi saya katakan, mumpung ini pemerintah Jepang membuka kesempatan bagi orang asing untuk berkunjung ke Jepang itu.
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, sahabat Senpai. Saya berdoa semoga semua pemirsa nanti punya kesempatan untuk dapat berkunjung ke Jepang, khusus ke Tokyo ataupun juga untuk daerah lainnya. Oke Dewa, mata, aimashou. Nihon no Kataro!